Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Abdul Mizan dengan NIM 23 akhiran 027. Sini saya akan menjelaskan bagaimana cara konfigurasi pengalamatan IPv6. Yang pertama, latihan 1, membangun dan mengkonfigurasi jaringan. Langkah 1, sambungkan, kabelkan jaringan sebagaimana dalam topologi. Kita buka Cisco Packet Tracer, kemudian buat topologi jaringan seperti yang ada di atas, seperti ini. Satu PC, satu switch, dua router, setelah itu satu server. Kemudian koneksikan dari masing-masing device ini. Untuk device yang berbeda itu menggunakan kabel listrik interface G01 server. Kemudian jika perangkatnya sama, gunakan kabel cross. Kabelkan sesuai dengan topologi ini tadi interface G001 menuju ke server. Kemudian ini untuk yang interface G0/0/0 ini dari router 1 ke router yang kedua. Yang kedua juga sama interface-nya. Kemudian ini G0/1 switch, ini F05. Kemudian ini 06 masuk di PC, Ethernet 00. Langkah 2, hapuslah konfigurasi pada router dan switch, kemudian reload perangkatnya ke routernya dulu. Kita masuk di CLI, enter, enable bright erase. Di router yang satunya juga sama seperti tadi, langsung CLI, no, enable bright erase, kemudian reload. Kemudian pada switch juga sama seperti tadi, enable bright erase, kemudian reload. Langkah 3, konfigurasikan IP address dan default gateway pada PC sesuai dengan tabel pengalamatan. Untuk pada bagian PC, yaitu klik di bagian PC-nya, kemudian desktop. Setelah desktop, IP configuration. Kemudian untuk IPv4-nya masukkan yang ada di atas ini, 192.168.1.10. Kemudian default gateway-nya yaitu R1 ini. R1 yaitu IP-nya ini. Kemudian yang pada bagian IPv6-nya kita copy aja pada bagian ini, kita paste. Default gateway-nya yaitu ini kita copy aja, kemudian kita paste. Jika sudah, kita tutup aja. Kemudian pada bagian server ini sama, kita konfigurasi lagi. Caranya sama juga seperti yang tadi, klik server, desktop dan IP configuration. Masukkan IP address-nya ini kita copy aja, copy, ini kita paste. Default gateway-nya yaitu ini, kita copy aja, kemudian kita paste. Untuk IPv6-nya ini kita copy aja juga sama, paste, ini /64. Kemudian default gateway-nya juga sama seperti tadi, ini /27. Kemudian jika sudah, kita close. Kemudian kita berikan nama satu persatu pada bagian device ini. Oke, jika sudah dikonfigurasi, kemudian langkah 4, konfigurasi router R1 dan ISP dan switch S1 menggunakan konfigurasi awal yang disediakan. Ini pada bagian R1, kita copy aja semua, kita copy, masuk di R1, no, enter, kemudian enable configure terminal, kemudian kita paste. Kemudian pada bagian ISP juga no, ini kita copy aja semua, kita enable kan dulu configure terminal, kemudian kita paste yang konfigurasi tadi, kemudian kita enter. Kemudian pada S1 masukkan perintah ini dulu, show SDM prefer, paste. Kemudian jika sudah, konfigur terminal, kemudian SDM prefer dual IPv4 and IPv6 default. Jadi di sini menggunakan dua jenis IP ya, yaitu IPv4 dan IPv6. Dan untuk cara mengaktifkan IPv6-nya yaitu menggunakan perintah ini. Kemudian end dan reload. No, kita tunggu sampai prosesnya selesai. Kemudian langkah 5, konfigurasikan tabel IP host pada router R1. Kita masuk di R1, kita enter. Kemudian ini semua kita copy aja, terus kita paste di R1-nya ini. Paste, kemudian enter. Baik, kemudian pada latihan 2 menggunakan ping untuk menguji jaringan.
Langkah 1, uji konektivitas jaringan dari R1 menggunakan PCA. Kita klik PCA, command prompt, kemudian ping alamat ini. Kemudian ping lagi untuk alamat yang satunya. Setelah pingnya selesai, yaitu dari PCA ping alamat yang tercantum dalam tabel di bawah ini. Kemudian rekamlah waktu round trip rata-rata dan IPv4 time to live TTL atau IPv6 hop limit. Opsi gunakan Wireshark untuk melihat IPv6 hop limit value. Nih kita ping aja langsung IP-nya. Kita copy, ping, paste. Yaitu TTL-nya 128. Kemudian average-nya yaitu 6 millisecond. Kemudian ping lagi untuk yang IPv6-nya. Kemudian ini TTL-nya adalah 128. Kemudian average-nya yaitu 5 ms atau millisecond. Kemudian ping lagi pada bagian R1 yaitu ini. Nih di sini TTL-nya yaitu 225 dan average-nya 0 millisecond. Kemudian ping lagi pada IPv6 yang ada di R1. Ini TTL-nya yaitu 225 dan average-nya yaitu 0 millisecond. Kemudian ping lagi pada bagian S1. Ya, di sini TTL-nya yaitu 225 dan average-nya 0 millisecond. Kemudian ping lagi pada bagian S1 di IPv6-nya. Kemudian ini TTL-nya adalah 225 dan average-nya juga 0 millisecond. Kemudian ping pada bagian R1. Ini TTL-nya yaitu 225 dan average-nya yaitu 2 millisecond. Kemudian ping lagi di bagian yang sama tetapi ini dengan IPv6-nya. Yaitu ini TTL-nya 225 juga dan average-nya juga 0. Kemudian ping pada bagian ISP. Yaitu TTL-nya 254 dan average-nya yaitu 0. Kemudian ping lagi pada bagian IPv6 yang ada di ISP, yaitu TTL-nya 254 dan average-nya 0 millisecond. Kemudian ping lagi pada bagian ISP di interface G001, yaitu TTL-nya adalah 254 dan average-nya 0 millisecond. Kemudian ping lagi pada bagian ISP di interface G00/1, yaitu TTL-nya adalah 254 dan average-nya 0. Kemudian ping juga pada bagian eksternal, yaitu TTL-nya 126 dan average-nya adalah 0 millisecond. Kemudian ping lagi pada bagian IPv6 yang ada di eksternal ini, TTL-nya yaitu 126 dan average-nya 2 millisecond. Kemudian pada langkah yang kedua yaitu gunakan perintah ping extended pada PCA, yaitu yang pertama pada command prompt ketik ping dan tekan enter. Kemudian menggunakan strip T untuk eksternal untuk memastikan bahwa eksternal dapat dicapai atau reachable, yaitu ping ini. Kemudian enter. Untuk mengilustrasikan hasil, ketika suatu host di unreachable tujuan tidak dapat dicapai, putuskan diskoneksikan kabel antara router ISP dan eksternal atau shutdown matikan interface gigabit 0/0/1 pada router ISP. Saat jaringan berfungsi dengan benar, perintah ping dapat menentukan apakah destinasi merespon dan berapa lama menunggu sampai menerima suatu balasan replay dari tujuan. Jika muncul masalah konektivitas jaringan, perintah ping menampilkan suatu pesan error. Ini kita putuskan pada ISP antara router ISP dan eksternal, yaitu pada bagian router kita config interface G0/1, kemudian kita on ini kita unchecklist. Ini di sini keluar pesan RTO atau request timeout. Terus untuk yang ketiga yaitu hubungan kembali kabel Ethernet dan aktifkan enable interface gigabit 0/0/1 pada router ISP menggunakan perintah no shutdown. Kita masuk di CLI pada bagian R1, yaitu kita ketikkan perintah no shutdown atau no SH. Ya, ini pingnya berhasil lagi. Kemudian tekan Ctrl C untuk menghentikan perintah ping. Kemudian langkah-langkah di atas dapat diulang untuk alamat IPv6 untuk memperoleh pesan error ICMP. Kemudian enter. Oke, setelah itu kita masuk di S1 config. Kita masuk di R1 gigabit Ethernet 0/0/1. Ini kita unchecklist. Kemudian kita lihat yang tadi. Di sini yaitu keluar request timeout atau RTO. Kemudian kita aktifkan lagi untuk interface-nya, yaitu dengan kita masuk ke interface-nya dulu, enable dulu, terus configure terminal.
Setelah itu masuk di interface-nya, kemudian enter, kemudian no SH atau no shutdown. Kemudian kita cek lagi, ya ini kita unchecklist saja. Kemudian kita lihat lagi pada PCA. Ya ini kita tunggu beberapa saat lagi. Ini nanti akan kembali lagi. Nah, kemudian pertanyaan pesan error ICMP apa yang Anda terima, yaitu request timeout atau RTO. Enablekan kembali interface gigabit Ethernet 0/0/1 pada router ISP menggunakan perintah no shutdown sebelum berpindah ke langkah berikutnya. Setelah 30 detik, ping harusnya sukses kembali. Ya, ini sudah sukses kembali dan berjalan dengan semestinya. Langkah yang ketiga yaitu uji konektivitas jaringan R1 menggunakan perangkat Cisco. Perintah ping juga tersedia pada perangkat Cisco. Dalam langkah ini, perintah ping diuji menggunakan router R1 dan S1 pada jaringan eksternal menggunakan IP 209.165.200.226 dari router R1, yaitu kita ping dari R1 ini kita close saja, R1 CLI, kita enter, ini ping, ini kita copy aja, ini kita paste di sini, exit, enable, kemudian kita ping, tipe escape sequence to abort, titik eksklamasi dengan tanda seru mengindikasikan bahwa ping berhasil dari router R1 menuju eksternal. Ya, ini berhasil. Ini ada tanda serunya. Round trip memakai waktu rata-rata 1 milisecond tanpa adanya paket loss. Bagaimana yang diindikasikan dengan sukses rate 100%. Di sini sukses rate yaitu 100% juga ya. Karena suatu tabel host lokal telah dikonfigurasi pada router R1, Anda dapat melakukan ping ke eksternal V4 pada jaringan eksternal menggunakan hostname yang dikonfigurasikan dari router R1. Dari R1 kita ping yang ini. Ya, ini di sini untuk penamaan hurufnya, yaitu di sini case sensitif ya. Jadi kalau ini yang di sini ini hurufnya adalah E-nya ini huruf besar dan ini di sini E-nya ini huruf kecil. Jadi E-nya ini harus sama, hurufnya harus sama dengan yang ada pada penamaan itu. Kita ping lagi. Ini di sini kita tambahin V4 ya, karena yang ada di bagian konfigurasi yaitu ada tambahannya V4. Pertanyaan, IP address apa yang digunakan? Yaitu IP address ini 209.165.200.226. Ini kita copy aja. Kemudian kita paste di sini. Kemudian ada lebih banyak opsi yang tersedia bagi perintah ping pada CLI. Ketik ping dan enter. Gunakan IP v6 sebagai protokolnya. Masukkan IP ini atau eksternal sebagai IP v6 address target untuk menerima nilai default bagi opsi-opsi lain, yaitu di R1. Kemudian kita ping ini ping, kemudian enter IP-nya IP v6 dan enter. Kemudian targetnya yaitu ini kita copy aja, copy dan kita paste sini, kemudian enter. Anda dapat menggunakan extended ping untuk mengamati kapan adanya persoalan jaringan. Mulailah ping ke 209.165.226 dengan angka ulangan 50.000. Kemudian diskoneksikan kabel antara router ISP dan eksternal atau shutdown interface gigabit Ethernet 0/0/1 pada router ISP. Koneksikan ulang kabel Ethernet atau enablekan interface gigabit Ethernet 0/0/1 pada router ISP. Setelah titik reklamasi tanda seru telah digantikan dengan huruf U dan titik setelah 30 detik, ping harusnya sudah sukses lagi. Kan Ctrl Shift 6 untuk menghentikan perintah ping jika diinginkan. Oke, masuk di R1, kemudian kita ping, kemudian ini kita enter aja, kemudian kita masukkan IP-nya, kita copy, kita paste, kemudian ini repeat con ini kita copy aja, kemudian kita paste, kemudian ini kita enter. Catatan, Anda dapat pula menggunakan perintah berikut untuk hasil yang sama, yaitu ini ping untuk IP v4 nya, kemudian ping juga ini yang di bagian IP v6 nya, kemudian ini kita minimize saja, kita masuk di router ISP, kita masuk di config, kemudian masuk di interface gigabit Ethernet 0/0/1, kemudian ini on ini kita unchecklist. Kemudian kita lihat lagi pada bagian R1, yaitu ini ada tanda U. Ya, U ini adalah hasil di atas mengindikasikan bahwa suatu
destinasi bersifat unreachable, suatu error protokol data unit. Kemudian kita aktifkan lagi, yang pada bagian ISP lagi, yang pada interface gigabit Ethernet 0/0/1 ini kita on kan. Kita checklist lagi, kemudian lihat konfigurasinya yang tadi. Ya ini sudah bisa kembali, yaitu dengan mengindikasikan tanda seru. Kemudian kontrol shift 6 untuk menghentikan jaringan ini. Kemudian latihan 3 menggunakan tracer dan traceroute untuk uji jaringan. Langkah yang pertama, gunakan perintah tracer pada PCA ke eksternal, yaitu dengan command yang ini kita copy aja, kemudian masuk di PCA ini kita paste. Ya ini sudah bisa. Langkah yang kedua yaitu jelajah perintah tracer pada command prompt, ketik tracer dan tekan enter untuk melihat opsi yang tersedia, ya yaitu tracer target. Terus yang kedua yaitu gunakan opsi -d. Ingat bahwa IP address 209.165.200.226 tidak diputuskan sebagai eksternal. Kemudian masukkan perintah tracer -d 209.165 ini kita copy aja, kemudian kita paste di sini. Ini saya nggak tahu ini ya kenapa kok bisa invalid command. Ya kalau untuk yang ada di command prompt di PC atau di laptop atau di manapun ini bisa, tapi kalau yang dipakai tracer ini nggak bisa, dan itu juga saya nggak tahu juga kenapa kok nggak bisa. Kemudian langkah yang ketiga yaitu gunakan perintah traceroute dari router R1 ke eksternal. Pada command prompt ketik traceroute 209.165.200.226 atau traceroute pada IPv6 nya yaitu 2001 db8 achat 200:226 pada router R1. Hostname diputuskan karena suatu tabel host IP lokal telah dikonfigurasi pada router R1. Itu kita copy aja dan kita paste. Ini juga tidak bisa. Pada router R1 hostname diputuskan karena suatu tabel host IP lokal telah dikonfigurasi pada router R1, yaitu kita masuk di R1, kemudian kita traceroute, kita copy perintah ini, kita paste, kita enter. Ya di sini keluar hasilnya ya. Kemudian coba yang kedua, kita copy, kita paste lagi, juga keluar hasilnya sama. Tapi yang di atas ini yaitu IPv4 yang di traceroute, yang kedua yaitu IPv6. Perintah traceroute mempunyai opsi tambahan. Anda dapat menggunakan atau cukup menekan enter setelah mengetikkan traceroute pada prompt untuk menjelajahi opsi ini. Angka 4 yaitu gunakan perintah traceroute dari switch S1 ke eksternal. Pada switch S1 ketik traceroute 209.165.200.226 atau traceroute pada IPv6 yaitu 2001 db8 achat 200:226. Hostname tidak ditampilkan dalam hasil traceroute karena suatu tabel host IP lokal tidak dikonfigurasi pada switch ini. Yaitu kita masuk aja ke S1 dari CLI, enter. Kemudian perintah ini kita enablekan dulu. Kemudian perintah ini kita masukkan, kita copy aja, kita paste di sini. Ya, kemudian pada bagian IPv6-nya juga sama kita lakukan seperti yang tadi, kita copy, kita paste aja di sini. Perintah traceroute mempunyai opsi tambahan. Anda dapat menggunakan atau cukup menekan enter setelah mengetikkan traceroute pada prompt untuk menjelajahi opsi ini. Link berikut menyediakan informasi lebih lengkap mengenai perintah ping dan traceroute untuk perangkat Cisco. Latihan 4 yaitu troubleshoot terhadap topologi. Langkah 1 yaitu copy dan paste konfigurasi berikut dalam router ISP. Kita klik di ISP, kita enter. Kemudian ini kita copy semua, kita copy, kemudian enable figur terminal, kemudian kita paste semua. Kemudian untuk langkah yang kedua, cari jaringan R1, gunakan ping dan tracer atau traceroute untuk mentroubleshoot dan membetulkan masalah pada jaringan ISP. 1. Gunakan perintah ping dan tracer dan di PCA. Anda dapat menggunakan perintah tracer untuk mengetahui konektivitas jaringan end-to-end. Hasil tracer ini mengindikasikan bahwa PCA adalah mencapai default gateway-nya,
yaitu 192.168.1.1. Tetapi PCA tidak mempunyai konektivitas jaringan eksternal. Itu kita masuk di bagian PCA, masuk di command prompt, yaitu ketikan tracer, kita trace route ke default gateway-nya ini eksternal 209.165.200.226. Kemudian kita enter. Kemudian salah satu cara untuk menemukan persoalan jaringan adalah melakukan ping setiap hop dalam jaringan eksternal. Pertama, mengetahui jika PCA dapat mencapai interface G0/0/0 dari router ISP dengan IP address 64.100.0.1, yaitu kita ping dulu pada IP ini, kita copy, kemudian ping. Ini yang ini tracernya salah, coba kita tracer lagi, kita ping di bagian yang ini, paste, enter. Kemudian PCA dapat mencapai router ISP berdasarkan pada hasil ping yang sukses dari PCA ke router ISP. Persoalan konektivitas jaringan adalah jaringan 209.165.200.224 ping default gateway ke eksternal, yaitu interface gigabit 0/0/1 dari router ISP, yaitu kita ping pada bagian ISP ini, yaitu 209.165.200.225. Kita ping di sini, kita paste. Kemudian PCA tidak dapat mencapai interface gigabit 0/0/1 dari router ISP sebagaimana yang ditampilkan oleh hasil ping tersebut. Ya, ini emang tidak bisa, yaitu destination host unreachable sama request timeout atau RTO. Hasil tracer dari ping menyimpulkan bahwa PCA dapat mencapai router R1 ISP tetapi tidak eksternal atau default gateway ke eksternal. Gunakan show untuk mengetahui running configuration dari router ISP. Output dari perintah show run dan show IP interface brief mengindikasikan bahwa interface gigabit Ethernet 0/0/1 adalah up, tetapi dikonfigurasi dengan suatu IP address yang salah. Kita masuk di ISP, kemudian kita enter aja, yaitu show IP interface brief. Ini kita copy aja, kita enablekan dulu, kemudian kita paste dan kita enter. Kemudian yang satunya yaitu show run. Ini kita copy aja, kita paste. Output dari perintah show run dan show IP brief mengindikasikan bahwa interface gigabit 0/0/1 adalah up atau up, tetapi dikonfigurasi dengan suatu IP address yang salah, yaitu yang karena tadi pada latihan 4 yang langkah pertama itu IP-nya sudah diubah, makanya di sini salah. Betulkan persoalan yang ditemukan. Kita masuk di ISP lagi, kita konfigur terminal, kemudian interface gigabit Ethernet 0/0/1, kita tulis lengkap aja, kemudian enter. Interface G0/0/1. Kemudian setelah interface gigabit /0/0/1, kita masukkan no IP addressnya yaitu 192.168.8.1. Untuk pada bagian gigabit /0/1, yaitu ini, dari ini kita ubah lagi jadi 192.168.8.1, ya karena sesuai dengan yang sudah diubahnya ini tadi, sama subnet masknya juga. Kemudian IP address 209.165.200.225, yaitu adalah IP dari ISP ini, 209.165.200.225. Ini kita copy aja, kita paste sama subnet masknya juga, yaitu yang ini. Kemudian untuk yang bagian belakangnya yaitu adalah 224. Kemudian kita enter. Kemudian pastikan bahwa PCA dapat melakukan ping dan tracer pada eksternal, yaitu masuk di bagian PC dan masuk di command promptnya lagi, kemudian ping IP yang ada pada eksternal. Ini kita copy aja, kita paste. Ya, ini kita ping lagi sekali lagi karena itu ada RTO 1. Ya, ini sudah bisa di ping
Kemudian kita coba untuk kita tracer dengan IP yang sama, yaitu ini. Copy aja dan paste, enter. Ini dari default gateway-nya yaitu R1 menuju ke ISP, yaitu dari R1 ISP, kemudian dari ISP ke eksternal. Ya, ini sudah selesai, ini bisa digunakan lagi. Sekarang ulangilah proses tersebut untuk konektivitas IPv6. Ini kita copy. Caranya juga sama seperti tadi, tracer, database, kita enter. Kemudian pada bagian ISP juga lakukan ping. Kemudian ping pada proses konektivitas pada bagian IPv6 itu sudah dilakukan, cuman ini RTO atau request timeout. Kemudian pertanyaan, apa yang dapat mencegah respon ping atau traceroute dari mencapai perangkat asal samping isu konektivitas network, yaitu firewall pada PC, kemudian perintah daftar akses, masalah perutean, antarmuka mati atau interface mati, penundaan jaringan. Kemudian yang kedua, jika melakukan ping suatu address yang tidak ada remote network seperti 209.165.200.227, pesan apa yang ditampilkan oleh perintah ping? Apa maksudnya? Jika Anda melakukan ping suatu alamat host yang valid dan menerima respon, ini apa yang harus dicek? Yaitu request timeout atau titik. Ini berarti tidak ada respon dalam periode waktu default. Beberapa item yang dapat Anda periksa: router mati, host tujuan mati, rute kembali ke perangkat dan latensi respon tidak dari periode waktu default. Ya, kemudian yang nomor 3, jika Anda melakukan ping suatu address yang tidak ada dalam suatu network dalam topologi seperti 192.168.5.3 dari PC berbasis Windows, pesan apa yang ditampilkan oleh perintah ping tersebut? Apa yang diindikasikan oleh pesan ini? Itu host tujuan tidak dapat dijangkau. Pesan ini menunjukkan bahwa tidak ada rute ke tujuan karena jaringan tidak tercantum dalam tabel perutean. Kemudian yang keempat, yaitu beberapa nilai IPv4.TTL di set pada host Windows itu. Berapa nilai IPv4.TTL yang ditentukan pada perangkat Cisco? Windows menetapkan nilai TTL ke 128 dan perangkat Cisco akan menetapkan TTL ke 225. Jadi dari defaultnya Windows sendiri itu adalah 128, dan untuk default daripada Cisco yaitu 225. Kemudian berapa nilai IPv6 hop limit yang diatur pada host Windows? Berapa nilai IPv6 hop limit yang diset pada jaringan Cisco? Yaitu Windows menetapkan TTL 128 yang sama dengan nilai TTL IPv4 dan perangkat Cisco akan menetapkan nilai TTL ke 64. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.